Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Faiz Aulia, nomor induk mahasiswa 2403010202007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi probabilitas untuk mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis yang diampu oleh Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis Program Studi Akuntansi PJJ S1 Universitas Siber Asia. Mohon izin Ibu, saya akan memulai presentasi. Probabilitas merupakan materi untuk pertemuan ke-12, sesi ke-12 ya, dari mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Di dalam dunia ekonomi sendiri, dan dalam dunia ekonomi dan bisnis yang penuh dengan dinamika serta ketidakpastian, kemampuan untuk menganalisis data secara kuantitatif sangat diperlukan. Salah satu pendekatan penting dalam statistik ekonomi dan bisnis adalah probabilitas. Probabilitas memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategis, serta peramalan atau forecasting. Aktivitas usaha di masa depan, probabilitas digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam kondisi ketidakpastian. Di dalam konteks statistik ekonomi dan bisnis, probabilitas merupakan ukuran matematis dari kemungkinan terjadinya suatu kejadian, terutama dalam kondisi penuh ketidakpastian. Menurut Walpole tahun 2012, probabilitas menjadi pondasi utama dalam statistika inferensial yang memungkinkan analisis berbasis estimasi, pengujian hipotesis, dan pengambilan keputusan. Dalam dunia usaha sendiri, probabilitas digunakan untuk menilai risiko pasar, menganalisis permintaan, menilai peluang kegagalan proyek, hingga menghitung kemungkinan keberhasilan strategi pemasaran tertentu. Selanjutnya adalah aturan dalam probabilitas. Probabilitas adalah ukuran numerik dari peluang suatu peristiwa yang terjadi. Probabilitas 0 artinya tidak mungkin terjadi. Selanjutnya probabilitas 1 artinya pasti terjadi. Kemudian probabilitas antara 0 dan 1 artinya mungkin terjadi. Jika P sama dengan 0 berarti peristiwa itu tidak mungkin terjadi atau mustahil terjadi. Jika P sama dengan 1 berarti peristiwa itu pasti terjadi atau tidak mungkin tidak terjadi. Contohnya adalah peluang naiknya harga saham, keterlambatan pengiriman, dan repeat order. Probabilitas memiliki 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah pendekatan klasik. Kemudian yang kedua pendekatan relatif, dan yang ketiga adalah pendekatan subjektif. Pendekatan klasik sendiri memiliki arti bahwa setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Pendekatan relatif memiliki arti bahwa probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi atau pengamatan dilakukan. Pendekatan subjektif merupakan probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan atau subjektivitas. Contoh dari pendekatan klasik, rumusnya adalah probabilitas jumlah probabilitas sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi jumlah seluruh kemungkinan. Contohnya, melempar dadu, peluang munculnya angka 4 adalah 1 dibanding 6. Kemudian adalah pendekatan relatif. Probabilitas berdasarkan data historis atau hasil pengamatan. Contohnya dari 100 transaksi 80 berhasil. Artinya peluang berhasilnya transaksi adalah 80 dibagi jumlah keseluruhan transaksi yaitu 100 dan hasilnya adalah 0,8. Kemudian pendekatan subjektif artinya berdasarkan penilaian atau opini seseorang. Contoh, manajer memprediksi peluang proyek sukses sebesar 70%. Aturan dasar probabilitas. Yang pertama adalah aturan penjumlahan atau addition rule untuk kejadian saling lepas atau mutually exclusive. Peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Untuk kejadian tidak saling lepas, peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Kemudian untuk aturan perkalian atau multiplication rule adalah yang pertama untuk kejadian independen.
peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Untuk kejadian tergantung adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Kemudian probabilitas bersyarat dan independensi. Probabilitas bersyarat rumusnya adalah peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Contohnya peluang pelanggan membeli asuransi jika sudah membeli mobil. Kemudian untuk kejadian independen, dua kejadian A dan B dikatakan independen jika peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Selanjutnya adalah teorema Bayes. Teorema Bayes merupakan rumus dalam probabilitas yang digunakan untuk memperbarui peluang suatu hipotesis atau kejadian berdasarkan bukti baru atau informasi tambahan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Peluang A dengan syarat B sama dengan peluang B dengan syarat A dikali peluang A dibagi peluang B. Contohnya, sebuah perusahaan menjual dua produk A dan B. Poin pertama adalah 70% pelanggan membeli produk A dan 30% produk B. Dari pelanggan produk A, 80% mengajukan komplain. Selanjutnya dari pelanggan produk B, 20% mengajukan komplain. Jika diketahui ada komplain, berapakah peluang bahwa komplain berasal dari pelanggan produk A? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui peluang A adalah 0,7, peluang B 0,3. Kemudian peluang K dengan syarat A sama dengan 0,8, peluang K dengan syarat B adalah 0,2. Kemudian hitunglah peluang, yang pertama hitung peluang K dulu. Peluang K adalah peluang K dengan syarat A dikali peluang A ditambah peluang K dengan syarat B dikali peluang B. Hasilnya adalah 0,62. Kemudian menghitung peluang A dengan syarat K, yaitu peluang K dengan syarat A dikalikan dengan peluang A dibagi peluang K. Hasilnya adalah 0,9032. Kesimpulannya adalah jika ada komplain, kemungkinan besar 90,32% berasal dari pelanggan produk A. Untuk selanjutnya adalah soal latihan. Nah, pada soal latihan kali ini merupakan soal latihan yang ada di sesi ke-12. Soalnya adalah sebagai berikut. Manajer dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) ingin mengetahui seberapa banyak penumpang mereka yang memesan tiket kereta secara online. Berikut adalah data yang didapat oleh manajer. Catatannya adalah perbandingan antara pria dan wanita adalah 6:4. Tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, kita diminta untuk menghitung probabilitas. Yang pertama adalah penumpang yang memesan tiket di Tokopedia. Yang kedua adalah penumpang wanita yang memesan tiket di tiket.com atau penumpang pria yang memesan tiket di Tokopedia. Kemudian yang ketiga atau C yaitu dengan syarat bahwa penumpang tersebut adalah wanita, berapa probabilitas yang memesan tiket di Tokopedia. Selanjutnya adalah dengan syarat bahwa penumpang memesan tiket di Traveloka, berapa probabilitas bahwa ia adalah pria. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita lakukan adalah melengkapi tabel terlebih dahulu. Kan tadi masih banyak angka-angka yang kosong, yang masih titik-titik itu. Nah, kita lengkapi terlebih dahulu dengan ingat catatannya adalah penumpang pria dibanding wanita adalah 6:4. Artinya dari 1000 penumpang terdapat 600 pria dan 400 wanita. Selanjutnya kita isikan yang pertama ini tadi misal prianya 305, kita cari kan 600 totalnya, berarti kan 600 sama dengan 305 ditambah 120 ditambah X atau A. Nah, ini ketemunya adalah 100, di sini saya pakai B. Ketemunya adalah 115, kemudian untuk yang selanjutnya untuk poin C-nya adalah 125, poin A-nya 175, total penumpang wanitanya 400, kemudian untuk yang tiket.com atau yang di D adalah 335. Hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah kita pakai rumus penjumlahan itu tadi, angka-angka sebagai berikut. Selanjutnya kita hitung, baru mulai kita hitung. Yang pertama adalah probabilitas penumpang yang memesan di Tokopedia.
Peluang yang memesan di Tokopedia adalah total pembelian di Tokopedia dibagi total penumpang. Yang di Tokopedia adalah totalnya 245 dibagi total penumpangnya adalah 1.000. Berarti 245 dibagi 1.000 atau 0,245 atau 24,5%. Kemudian selanjutnya adalah probabilitas penumpang wanita yang memesan di tiket.com atau pria yang memesan tiket di Tokopedia. Penumpang wanita yang memesan tiket di tiket.com adalah 160, kemudian penumpang pria dan Tokopedia adalah 120. Berarti 160 ditambah 120 dibagi total keseluruhan pria dan wanita yaitu 1.000. Peluangnya adalah 0,28 atau 28%. Selanjutnya adalah dengan syarat penumpang tersebut wanita, berapa probabilitas ia memesan tiket di Tokopedia? Peluangnya adalah 125 dibagi 400. Kita lihat dulu yang di 400 kan, yang wanita 125, berarti 125 karena syaratnya adalah wanita ya. Jadi, kita mengambilnya adalah Tokopedia 125 dan totalnya adalah 400. Ketemunya 0,3125 atau 31,25%. Nah, yang terakhir adalah dengan syarat penumpang memesan tiket di Traveloka, berapa probabilitasnya ia adalah pria. Nah, ini angkanya adalah 305 dibagi 420, ketemunya adalah 72,62%. Demikian presentasi saya terkait materi probabilitas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis yang diampu oleh Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi. Saya Dimas Faiz Aulia, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang pas dalam penyampaian pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.